Era industri telah bergeser dalam satu dekade menjadi era informasi, teknologi informasi. Dan di abad 21 ini, di akhir penghujungnya, era informasi telah bergeser lagi menjadi era digitalisasi. Dan tidak terasa kompetisi semakin tidak nyata karena keterbatasan di setiap negara, di setiap daerah semakin tinggi, sumber daya alam semakin sedikit, apalagi sumber daya ekstraktif, dan lingkungan pun semakin terbatas menyediakan setiap kebutuhan umat manusia. Ada kemungkinan besar bahwa era digitalisasi akan kembali ke era naturalisasi, ke alam. Karena apa? Semuanya sebenarnya berangkat dari alam semesta dan lingkungan. Dan dunia pertanian semakin menjadi primadona ke depan karena umat manusia membutuhkan sumber pakan dari lahan yang ada. Maka investasi merambah ke beberapa negara-negara dunia berkembang ketiga maupun negara-negara tropis, dan Indonesia adalah salah satunya. Kemiskinan itu dari banyak aspek. Kemiskinan pemikiran akan menghasilkan kemiskinan inisiatif. Kemiskinan inisiatif akan menghasilkan kemiskinan tindakan. Kemiskinan tindakan akan memproduksi rendahnya pengalaman. Dan rendahnya pengalaman akan membuat tingkat kompetisi semakin rendah. Karena keuntungan atau keunggulan kompetitifnya tidak ada. Apalagi tidak memasuki daerah yang berbeda, sektor yang berbeda, akhirnya pengalamannya hanya satu dimensi, satu sektoral. Dan kemiskinan harus diatasi dengan tindakan. Petani itu kaya dengan teori-teori yang dipelajari di Fakultas Pertanian. Usaha mikro kecil itu kaya dengan teori-teori yang dipelajari di Fakultas Ekonomi. Tetapi mereka telah berpengalaman. Sementara mahasiswa lulusannya itu hanya datang dengan textbook thinking, hanya dengan teori, dan mulai megalomania, merasa lebih pintar, lebih cerdas dari petani. Seyogyanya mereka duduk bersanding untuk memperbaiki metode. Bagaimana metode pengolahan lahan yang lebih bagus dengan skema dan skedul jadwal tanam atau pemanfaatan limbah-limbah untuk kompos organik dan lain-lain. Pelaku usaha mikro juga harus didampingi bagaimana supaya keuangan mikro mampu menggerakkan potensi usaha mikro itu menjadi semakin berkembang. Limbah akan menjadi era yang menyusul. Karena perhatikan, dunia industri pun sudah akan memanfaatkan limbah-limbah. Besi rongsokan telah didaur ulang. Dan kita bisa melihat banyak contoh di lingkungan kita. Dan ini adalah limbah pasar, limbah pakan organik. Dan ini saya telah upload di video sebelumnya. Tetapi ini adalah beberapa komponen yang saya jadikan menjadi pakan racikan super bagi ayam, entok maupun bebek saya. Ini ada ampas kelapa, memang dipenuhi dengan lalat karena namanya juga sampah. Ini ampas tepung ikan, ini sayur sisa pasar, ini adalah kulit dari kacang hijau, itu ampas tahu.
Yang tidak ada di sini adalah menir maupun itu aron atau nasi aking. Tetapi 5 komponen ini biasa saya racik, saya gunakan untuk komponen pakan alternatif kita. Kita kaya dengan pemikiran, sehingga kita berinisiatif untuk bertindak. Ketika kita bertindak, kita melakukan eksplorasi dan experience bagaimana memanfaatkan limbah-limbah ini supaya memiliki kandungan yang protein tinggi, karbohidrat tinggi, mineral dan tinggi. Dan alhamdulillah ini yang dilakukan oleh para produsen pabrikan, ya, memanfaatkan bahan baku utama, ya, murni, ada juga bahan-bahan penolong yang sifatnya pembantu. Ya, ini adalah bahan racikan yang memang kita manfaatkan untuk pakan organik kita. Di video-video saya telah saya share, telah saya upload semua bagaimana mengolah ini, dan selalu ludes, selalu amblas, selalu habis. Tetapi ini adalah cara saya memanfaatkan bagaimana akhirnya saya mengembangkan pemikiran. Karena pemikiran yang akan mengembangkan peradaban. Peradaban yang akan mengembangkan upaya untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah berarti membuat masyarakat semakin sejahtera dan semakin memiliki visi ke depan. Dan itu artinya apa? Masalah adalah dicarikan solusi. Kalau istilah orang lain itu, your problem is yours, my problem is my responsibility. Masalahmu adalah masalahmu, masalah saya adalah tanggung jawab saya. Maka ini adalah bagian dari tanggung jawab saya mengupayakan ongkos produksi pakan saya, pakan ternak saya supaya lebih rendah. Daripada saya mengeluarkan duit banyak, lebih bagus saya saving untuk dipergunakan kepada hal-hal penting yang lain. Jadi kalau misalnya ini ampas kelapa, ini tentu dimasak. Nah, hasil masakannya seperti ini. Ini dia, ya. Nah, kalau ini daun-daun dicacah tentu kecil-kecil, hasil masakannya seperti ini. Dan ini semua komponen diracik, ya. Kalau ampas tahu tidak perlu dimasak. Kalau ini tepung kelapa, tepung ikan perlu dimasak. Terakhir dibantu dengan katalisator dedak sehingga ambu baunya pakan itu tetap berasa dedak. Tetapi sebenarnya komponennya adalah komponen-komponen limbah, dan selalu amblas saudaraku sedulur apa yang saya racik, dan ini akan saya olah. Mari kita perkaya pemikiran kita untuk menaikkan inisiatif dan kemudian bertindak. Karena yang terukur itu adalah tindakan. Pemikiran tidak bisa diukur, kecuali dia sudah di dalam draft, di dalam konsep, bisa diukur. Tetapi visibilitasnya juga harus diukur melalui tindakan. Tindakan itu yang memberikan hasil, bukan teori. Mari kita bertindak, karena di dalam bertindak ada teori. Di dalam bertindak ada literatur yang dipelajari oleh para orang terdidik. Dan ini adalah situasinya. Bertindak berarti memiliki pengalaman. Menyelesaikan masalah berarti menjadikan kita terampil. Ya, terbiasa menyelesaikan masalah menjadikan kita expert, ahli. So, my problem is my responsibility. Take your problem. Hatur nuhun, terima kasih, matur nuhun, salam sehat. Pemikiran untuk menyelesaikan masalah berarti satu langkah maju untuk berkembang. Sore semakin menjelang, sudah mulai gelap, mendung meskipun baru 4:30. Karena gerimis, hujan rintik-rintik mulai mewarnai lingkungan. Alhamdulillah, ayam bebek semua sudah tuntas dikasih makan, dan kita sekarang ngopi dulu. Ngopi, salam sehat sedulur.